Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tipu daya setan. Salah satu cara setan menggoda manusia adalah al-musyarakah fil amwal wal aulad. Dia ikut terlibat di dalam masalah harta dan anak-anak. Setan mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa ikut campur dalam pengelolaan harta manusia dan bagaimana manusia memperlakukan anak-anak mereka. Sehingga setan bisa menguasai hati mereka dan menggunakan harta sesuai dengan kehendak si setan dan memperlakukan anak-anak sesuai juga dengan keinginan dan target yang ditetapkan oleh setan. Allah menyuruh memang ke setan untuk seperti itu. Dalam surah Al-Isra 64, Allah menyatakan, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وَشَارِكْهُمْ, silakan berserikat dengan manusia. Artinya berserikat itu bekerja sama, ikut terlibat di dalam harta dan anak-anak. Wa'idhum, berikan janji-janji kepada manusia. Tentu saja janji setan, janji yang gombal. Janji yang menipu. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, dan tidaklah setan memberi janji kepada mereka kecuali sekedar tipuan. Jadi memang oleh Allah disuruh setan ini untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan harta manusia dan anak-anak sebagai ujian. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Allah pun wanti-wanti jangan sampai anak-anak itu menjadi musuh, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian, akan ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Menjadi musuh kalau kewajiban kita
terhadap keluarga tidak ditunaikan, maka keluarga kelak di akhirat akan menuntut. Kewajibannya salah satunya adalah mendidik mereka, mengarahkan. Dan itulah cara menjaga mereka dari azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maknanya allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Itulah cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini hak mereka. Kewajiban kita. Kalau tidak ditunaikan, mereka menuntut dan kelak akan menjadi musuh di akhirat. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh hubungan kasih sayang, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, kelak sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Orang tua dengan anak akan menjadi musuh. Adik dengan kakak akan menjadi musuh. Guru dengan murid akan menjadi musuh. Seseorang dengan sahabatnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa maka persahabatannya, persaudaraannya, kasih sayangnya dilandasi oleh ketakwaan akan tetap menjadi sahabat, saudara, saling menyayangi, saling mencinta sampai ke akhirat. Sampai di surga nanti. Adapun kalau tidak dilandasi ketakwaan, suami istri akan menjadi musuh. Orang tua dan anak akan menjadi musuh. Karena hak dan kewajiban tak tertunaikan sehingga saling menuntut di akhirat nanti. Nah, Allah pun mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari ibadah, dari zikrullah. Karena Allah menjelaskan rizki, harta, dunia oleh Allah diberikan untuk menopang tugas pokok kita di dunia, yaitu ibadah. Kita diberi harta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Demikian juga diberi jabatan, pangkat, kekuasaan, dan yang lain-lainnya dari dunia ini, itu sebagai fasilitas yang Allah berikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi rizki dicari untuk menopang ibadah, bukan sebaliknya. Karena mencari rizki jadi lalai terhadap ibadah. Karena mencari dunia jadi mengabaikan kewajiban, jadi melanggar larangan. Allah wanti-wanti, la tulhikum amwalukum wa auladikum, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, rugi dia. Nah, karena itulah maka setan melihat harta dan anak-anak sebagai potensi untuk melalaikan mereka, melalaikan manusia
sebagai kesempatan atau alat untuk menyesatkan manusia. Pertama, bagaimana cara setan terlibat di dalam pengelolaan harta? Keterlibatan setan dalam mengelola harta itu mencakup seluruh penggunaan harta yang digunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua penggunaan harta yang menyelisihi syariat berarti itu bukti keterlibatan setan di dalam pengelolaan harta yang menjanjikan dua hal kepada manusia. Ketika manusia mau berbuat baik dengan hartanya, infak, zakat, sedekah, haji, umroh, dijanjikan kefakiran, kemiskinan. Kalau kamu banyak memberi, kurang hartamu. Nanti fakir, nanti miskin, nanti pas kamu ada butuh mendesak, hartanya nggak ada lagi dibagi-bagi, nggak cukup. Itu janji pertama, menjanjikan kefakiran atau kemiskinan. Ketika akan berinfak dan bersedekah. Kedua, disupport untuk bakhil, untuk pelit, untuk keked merengkel, cap jahe meregehese. Itu nama lain dari apa? Pelit, bakhil tadi. Jadi ketika setan mensupport orang untuk bakhil, dijanjikan kekayaan. Kalau kamu tidak memberi, hartamu awet, bahkan bertambah. Nanti kamu kaya, bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Itulah bukti keterlibatan setan di dalam pengelolaan harta. Adapun bentuk-bentuk perbuatan setan dalam menggoda manusia di dalam mengelola harta adalah: pertama, wad'uha fi ghairi mahalliha kan nadhar fiha li ghairillah. Pertama, menggunakan harta bukan pada tempatnya, seperti nazar. Tapi bukan untuk selain Allah, atau menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah atau tidak dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tahu menyembelih itu ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat kita menyembelih untuk apa. Kalau untuk melaksanakan perintah Allah berarti ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, salatku dan sesembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Jadi menyembelih itu ibadah. Tapi ini ditujukan bukan untuk Allah. Berarti ibadah kepada selain Allah. Nazar juga ibadah. Tapi bukan untuk Allah. Berarti beribadah kepada selain Allah. Contohnya adalah menjadikan bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ini 4 istilah yang tidak dikenal di kita. Tapi di kalangan Arab-Arab jahiliyah, iya. Dulu terkenal. Sampai sekarang, iya. Adapun bahirah adalah unta betina yang sudah melahirkan 5 kali. Jadi subur ini. Yang terakhirnya jantan. Kalau sudah melahirkan 5 kali, maka disakralkan. Dirobek kupingnya kemudian dilepaskan. Tidak boleh lagi digunakan.
tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperes susunya, dan seterusnya dibiarkan. Itu sebagai persembahan kepada berhala, disebut bahirah. Itu penyanyian terhadap harta. Adapun saibah itu unta betina yang dinazarkan kalau keinginannya terpenuhi. Umpamanya seseorang sakit. Kalau umpamanya sembuh, nazar mau melepaskan unta betina. Dilepaskan, udah dilapurkan kata orang Sunda. Tidak lagi boleh ditunggangi, tidak boleh lagi diperas susunya, tidak boleh lagi disembelih, dimakan dagingnya. Itu disebut saibah. Dipersembahkan untuk berhala. Wasilah adalah seekor kambing yang apabila melahirkan kembar. Tapi laki dan perempuan, jantan dan betina, itu juga kemudian dilepaskan. Dinazarkan untuk berhala mereka. Adapun ham ini unta laki-laki, jantan, yang sudah membuahi atau mengawini 10 ekor unta betina. Nah ini sudah hebat, lelaki sejati juga dilepaskan. Jadi keempat istilah ini, baik bahirah, saibah, wasilah, ham, itu tabzir terhadap harta yang dipersembahkan untuk berhala. Dan ini tentu saja akibat hasutan setan, laknatullahi alaih. Atau contohnya memberi sesuatu yang haram. Hartanya diberikan yang haram. Diberikan untuk minum-minuman keras, alat-alat musik dan nyanyian, atau dipakai berjudi umpamanya. Atau penggunaan harta lainnya yang Allah haramkan, itu termasuk salah satu bentuk keterlibatan setan dalam pengelolaan harta. Ini yang pertama. Jadi hartanya digunakan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Bentuk kedua, sebaliknya ini ketika mencari, mengikhtiarkan, mengusahakan harta. Kedua, au akhduha min ghairi mahalliha kal ghasab was-saraqah wal ikhtilas wal halaf al kadhib war riba. Kedua, bentuk keterlibatan setan dalam harta manusia adalah mencari, mengikhtiarkan, memperoleh harta dengan cara yang haram. Seperti merampas, seperti mencuri, seperti menipu, seperti bersumpah palsu baik ketika menjual ataupun membeli. Kalau penjual, jual buah umpamanya, si montong. Mang ini berapa? Oh ini sekilonya 120.000. Makanya hijina teh 5 kilo teteh. Ditawar 100 aja ya. Atau ditawar 50.000. Dari sananya juga itu 110. Saya cuma ngambil 10.000. Demi Allah. Nah, padahal ditunate 50.000 itu teh. Ditawar 100.000 teh masih gede untungnya. Atau bersumpah untuk menutupi aib barang yang dijual. Ditanya emang ya super atau KW? Super ini mah pilihan, jatuhan gitu. Kalau jatuhan untuk durian berarti sudah matang. Berarti sudah tua, sudah manis sehingga jatuh. Nah itu dijamin manis itu. Enak, manis, harum, biasanya mahal.
Ini jatuhan, super, padahal KW ketiga. Makanya mahal, demi Allah. Maka setiap jual atau beli yang dibarengi dengan sumpah palsu, itu termasuk ikhtilas. Termasuk itu penipuan. Maka itu diharamkan secara syar'i. Nabi SAW menyatakan, Thalathatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang oleh Allah tidak akan dilirik pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan. Dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang menjual barang disertai dengan sumpah palsu. Azabnya dahsyat, 4 macam tuh. Dan apabila ini diharamkan kemudian dilakukan, hasilnya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Menjual dengan cara menipu haram, hasilnya juga haram. Atau dengan cara praktek ribawi, baik pinjam meminjam, termasuk tukar menukar, termasuk jual beli. Jual beli ada yang mengandung unsur riba. Tukar menukar seperti uang, falas, emas, dan seterusnya, itu ada yang mengandung unsur riba kalau tidak cash. Makanya ikhwan, hati-hati, saya butuh receh nih, ada 100.000 Soekarno-Hatta. Bisa nukar, oh bisa sini uangnya. Pulang dulu ke rumah. Mengambil recehan, riba itu. Tidak boleh. Ada yang begitu? Ada banyak. Tanpa disadari itu riba. Tukar menukar uang itu harus cash. Falas, saya ada nih $100, butuh rupiah nih. Punya enggak? 100 itu berapa? 1.600.000 ya punya. Sini dolarnya dulu. Ambil dulu ke rumah. Ya boleh. Kalau mau ambil dulu uang rupiahnya, dolarnya jangan lo diambil. Nanti setelah ketemu nih, sini dolarnya, tek. Itu baru benar. Ya. Jadi banyak transaksi ribawi tanpa disadari. Baik jual beli, pinjam meminjam, tukar menukar, dan seterusnya ya. Inilah bentuk kedua musyarakah setan dalam pengelolaan harta. Keterlibatan setan dalam pengelolaan harta yaitu ketika mencari harta. Didapat dengan cara yang haram. Yang pertama, hartanya digunakan untuk yang haram. Yang kedua, ketika mencari memperoleh didapat dengan cara yang haram. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, au imsakuha an amma amarallahu bihi kaman izzakat awin nafaqatil wajibah. Bentuk ketiga. Keterlibatan setan dalam pengelolaan harta adalah menahan harta itu dari apa yang Allah perintahkan. Seperti tidak mengeluarkan zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat. Atau menahan tidak memberi nafkah yang wajib. Padahal dia mampu dan ada yang wajib dinafkahi. Contohnya siapa? Anak dan istri tentu saja. Itu kewajiban kita. Kafa bil mari ithman idza dhayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya.
Atau untuk haji dan umroh yang dia sudah mampu untuk haji. Minimal untuk umroh. Yang pertama maksudnya haji dan umroh pertama. Tapi dia tidak mau mengeluarkan uang, sayang. Haji ratusan juta, umroh puluhan juta, sayang tuh. Dia tidak mau mengeluarkan hal tersebut. Ini termasuk kategori musyarakah setan di dalam pengelolaan harta. Ditahan tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min yaumin tala'at fihi syams illa yanzilul malakan." Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit. Kecuali di hari itu ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma timunfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Jadi yang infak setiap hari didoakan oleh malaikat agar Allah menggantinya. Tidak didoakan juga, Allah pasti mengganti, itu janji Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari setiap batang tumbuh 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Jadi berapa benih? 700. Satu dilipat gandakan 700 kali lipat. Ini janji Allah. Dan Allah tak pernah ingkar janji. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Ditambah ada doa malaikat. Allahumma timunfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak di hari ini. Malaikat kedua berdoa sebaliknya. Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu dia punya kelebihan harta untuk dikeluarkan. Zakat, infak, sedekah, nolong orang dan seterusnya. Tapi dia tahan. Mumsik itu maknanya menahan. Menahan harta yang semestinya harus dia keluarkan. Berikan kebangkrutan kepada orang seperti itu. Karena itulah maka setan menggoda agar manusia ini tidak keluar uangnya untuk hal-hal yang Allah perintahkan. Dijanjikan kalau kamu menahan uang, kamu kaya, irit, hemat. Kan ada peribahasa hemat pangkal kaya. Benar apa salah? Kalau ditimbang dari aspek syar'i salah. Infak pangkal kaya. Bukan hemat dalam arti pelit. Sekarang ini hemat ini difahami sebagai apa? Sebagai pelit. Itu bukan pangkal kaya, pangkal kebangkrutan. Ada doa malaikat, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang-orang yang mumsik. Mumsik itu menahan harta yang mestinya dia keluarkan. Itulah keterlibatan syaitan. Musyarakatu syaitan fi amwalin nas. Keterlibatan syaitan dalam pengelolaan harta manusia. Inilah bentuk yang ketiga. Bentuk keempat, bukti dari keterlibatan syaitan dalam harta manusia adalah ayyuhallila ma harramallah au yuharrimu ma ahallallah minal amwal. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini berbahaya, kalau sengaja itu bisa kufur.
Orang tahu mana yang halal, mana yang haram, lalu dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal, padahal tahu. Karena apa dia lakukan? Untuk memperoleh keuntungan duniawi bagi dirinya. Umpamanya ada yang bayar ini haram nih sebenarnya, tapi tolong bikin fatwa lah agar ini halal. Nanti saya bayar sekian karena pengaruh kamu luar biasa kepada umat. Gitu tuh. Akhirnya keluar fatwa yang haram menjadi halal. Dulu ada sebuah perjudian namanya porkas. Masih ingat? Yang masih ingat berarti dia sudah tua. Karena itu sekitar tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Yang nggak tahu berarti dia masih remaja-remaji pemuda sekarang. Porkas itu judi. Tapi dikemas dengan istilah nyumbang kepentingan olahraga kan gitu ya. Oh ini judi haram. Para ulama berteriak. Apa akibatnya? Pengaruhnya pembeli porkas menurun. Bandarnya atau mendekati siapa tokoh ulama yang didengar. Tolong bikin fatwa. Lahir fatwa buku dalam entah 3 bahasa wallahualam yang saya dapat 1 versi. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, entah bahasa Inggrisnya juga ada katanya. Buku itu diberi judul Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas. Menghilangkan keraguan-raguan tentang halalnya porkas. Di sana halal, dikutip ayat, hadis, penjelasan sahabat, penjelasan ulama. Intinya porkas itu bukan judi dan halal, malah infak sedekah untuk kepentingan kemajuan olahraga. Siapa yang nyumbangnya? Tukang beca, pemulung, gitu, gelandangan, itu orang yang sehari-harinya kurang nyumbang, bayangkan. Apakah motivasinya karena dermawan, infak sedekah? Bukan, pasti ingin menang. Jadi yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kalau itu tahu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan Allah yang halal, yang Allah halalkan, demi dunia itu bisa kufur. Dan inilah yang Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, salah satunya surah Yunus 59. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakan olehmu, tidakkah kalian lihat apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki, lalu kalian jadikan ini halal, ini haram sekehendak kalian. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Inilah bentuk keempat keterlibatan setan dalam pengelolaan harta. Bentuk yang kelima adalah at-tahayul ala syar'illahi ta'ala. Fatahayalu ala riba bil'ina wa ala al-khamar bitasmiyatihi bighairi ismihi kan nabidh. Aw yatahayyalu ala isqati zakah bitafriqi malihi ajza'an waqta wujubiha. Aw yutalliqu zawjatahu fi maradi mautihi hatta yamna'aha minal irth. Kelima ya. Bentuk kelima, memanipulasi syariat. Memanipulasi riba dengan istilah al-bai' bil'inah. Nabi SAW menyatakan, idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar'. Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan sistem inah. Atau kalian mengambil ekor-ekor sapi untuk memukul pecut. Berbuat zalim kepada sama manusia. Atau kalian ridho terhadap perkebunan.
Saat itu orang-orang bisnisnya itu azhar, perkebunan. Di samping berdagang. Apabila kalian sudah melakukan 3 hal ini, maka sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat lain Allah akan berikan kepada kalian pemimpin yang akan menyengsarakan kalian. Jadi terpilihnya, terangkatnya pemimpin zalim yang jahat menyengsarakan rakyatnya itu azab Allah. Karena banyak yang penyimpangan yang dilakukan oleh mayoritas dari rakyat itu. Idza tabayatum bil ina, apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem ina, kelihatannya seperti jual beli padahal riba. Contoh begini nih. Saya umpamanya butuh uang 10 juta. Pinjam ke antum. Boleh. Asal kembali 12 juta. Riba bukan? Riba. Lalu diantisipasi. Bukan diantisipasi. Dimanipulasi supaya tidak dianggap riba. Gimana caranya? Gini, saya punya barang apa yang harganya 10 juta. Motor umpamanya. Dijual ke antum. 10 juta dibayar cash. Detik itu juga, itu barang, itu motor oleh antum dijual lagi ke saya 12 juta. Punya untung kan? 12 juta. Jadi untungnya berapa? 2 juta. Tapi saya bayarnya nyicil sebulan 1 juta. Setahun tamat. Lunas. Jadi ini sistem jual beli. Kelihatannya, apa bedanya dengan pinjam 10 juta? Nanti dibayar cicilan tapi totalnya 12 juta. Motornya tetap ada di saya. Tetap saya pakai. Karena apa? Karena sudah dijual lagi di detik yang sama kan? Jadi saya yang pakai. Cuma BPKB ditahan di sana. Ini jual beli apa pinjam-pinjam? Seperti jual beli karena barangnya ada, harganya ada. Tapi ini hanya sekedar manipulasi dari sebuah transaksi riba. Apa bedanya dengan pinjam 10 juta, saya bayar nyicil 10 juta sebulan selama 1 tahun, ada untung 2 juta. Jaminannya simpan nih BPKB. Kan gitunya. Itu disebut al-bai' bil inah. Itu memanipulasi syariat Allah Azza wa Jalla. Terkesan jual beli padahal riba. Atau khamr tapi diberi nama dengan nama yang lain yang tidak ada kesan memabukkan. Ini mah bukan khamr memabukkan. Ini mah untuk menghangatkan badan aja. Asal jangan banyak-banyak aja gitu. Kenapa emang jangan banyak? Nah, kalau banyak teler. Kalau teler berarti memabukkan. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan sedikitnya juga haram. Kalau sebotol mabuk setetesnya juga haram. Karena itulah apapun namanya tidak menjadi bahan pertimbangan. Yang menjadi bahan pertimbangan efeknya. Itu makanan, itu minuman, itu barang memabukkan apa tidak. Oh enggak kalau sedikit. Kalau banyak ya teler. Berarti sedikitnya juga haram, tidak boleh. Apapun namanya. Maka banyak dulu khamr diberi nama nabiz. Nabiz itu rendaman buah-buahan. Buah-buahan direndam dalam jangka waktu tertentu. Disebut nabid. Termasuk kurma gitu dan seterusnya. Nah ada fermentasi dari buah-buahan tertentu yang bikin mabuk lalu disebut nabid. Pada asalnya nabid halal kalau itu kurma.
Direndam, nanti airnya cairan rendaman kurmanya itu dimakan dan konon katanya itu obat, sama sekali tidak memabukkan. Akhirnya nabil menjadi istilah semua rendaman dari buah-buahan walaupun terjadi fermentasi yang melahirkan zat yang memabukkan di sana. Atau umpamanya contohnya memanipulasi harta. Agar harta ini tidak terkena zakat. Karena sudah haul, sudah 1 tahun, sudah sampai nisab. Akhirnya dipecah-pecah. Menjelang haul, menjelang 1 tahun, baru 10 bulan, 11 bulan belum terkena zakat tuh. Akhirnya sebagian uang ini dipecah, dibeli ini, dibeli itu. Akhirnya kurang dari nisab. Akhirnya pas sampai haul enggak terkena kewajiban zakat. Ini manipulasi namanya. Menghindari syariat zakat. Atau umpamanya nih, seseorang kaya banyak uang. Dia lebih sayang kepada anak-anaknya daripada istrinya. Ini istri kedua katakanlah. Istri pertamanya menghasilkan banyak anak. Meninggal istri pertamanya. Lalu dia nikah lagi ke istri yang kedua. Brekte dianya sakit parah. Dikhawatirkan tak lama lagi mati. Kalau mati istri yang baru ini dapat 1/8 dari hartanya. Padahal ini baru gak dikenal. Nah akhirnya apa yang terjadi? Setelah dirinya tahu sakit, divonis oleh dokter sudah kanker stadium 4. Tinggal menghitung hari. Diperkirakan seminggu lagi mati. Akhirnya dia ceraikan istrinya. Dengan maksud agar istrinya tidak dapat warisan. Itu tidak boleh. Itulah salah satu di antara bentuk keterlibatan setan, yaitu apa? Memanipulasi syariat. Nah, berkata Ayyub As-Sakhtayani, yukhadi'una Allah ka'annaha yukhadi'una as-sibyan law atawul amr ala wajihi kana ahwan. Orang-orang yang memanipulasi syariat itu bermaksud menipu Allah seolah-olah Allah itu dianggap anak kecil. Bisa ditipu, bisa dimanipulasi. Seandainya mereka melakukan perintah Allah apa adanya, niscaya itu lebih enteng, lebih ringan. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang banyaknya orang memanipulasi syariat hanya untuk memperoleh harta yang dia inginkan. Kata beliau, yahtaluna linaqdi sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fal muhtal bil batil muamilun binaqidi qasdihi syar'an wa qadran. Wa qad syahada an-nas iyanan man 'asha bil makr mata bil faqr. Tuh. Ini ada peribahasa dalam bahasa Arab. Kata Imam Ahmad, mereka memanipulasi untuk menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukannya dengan cara yang batil, mereka itu menentang syariat dan juga takdir Allah Azza wa Jalla dengan niatnya. Dan manusia telah banyak menyaksikan sebuah fenomena, realita, kenyataan. Man 'asha bil makr mata bil faqr. Siapa yang hidup dengan penuh tipu daya, maka dia akan mati dalam keadaan fakir. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi ini sebagai peribahasa aja dalam bahasa Arab yang dikutip oleh para ulama. Ini ucapan Imam Ahmad, man 'asha bil makr mata bil faqr. Siapa orang yang hidup dengan penipuan, makar,
mata bil faqr, dia akan mati dalam keadaan fakir. Ini ungkapan Imam Ahmad rahimahullah dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Inilah bentuk yang kelima dari keterlibatan setan dalam hal harta. Bentuk keenam, annahu ya'kulu ma'ahum wa yusyarikuhum ta'amahum. Setan ikut makan bersama-sama manusia. Ketika manusia makan, setan ikut loh. Dalam kitab Sahih Muslim berkata Nabi SAW, inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkar asmullahi alaih. Setan mau menghalalkan makanan untuk dirinya dengan cara tidak disebut nama Allah. Jadi ketika orang makan celebek-celebek gitu ya, tanpa bismillah, itu setan ikut makan. Makanya mengucapkan bismillah adalah zikir yang bisa mengusir setan. Setan itu terusirnya dengan zikir. Termasuk bismillah ketika makan, ketika minum, ketika tidur dan seterusnya. Itu zikir yang mengusir setan. Setan gak bisa ikut makan. Dahsyatnya zikrullah bagi setan seperti itu. Sehingga suatu saat Nabi SAW dan para sahabat ngariung. Di hadapannya ada banyak makanan. Datang orang langsung celebek makan. Tanpa basmalah. Oleh Nabi SAW dipencerong, dilihat. Pas suapan terakhir dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Belum. Apa yang terjadi? Cakakak. Nabi SAW tertawa. Ditanya, lima dhahakta ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, tadi aku melihat ketika orang ini makan tanpa basmalah, setan sibuk ikut makan. Karena tidak bismillah. Tapi ketika di suapan terakhir orang itu mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah dari suapan awal sampai suapan akhir. Orolo. Setan memuntahkan kembali apa yang sudah dimakannya tadi itu. Orolo itu apa? Muntah. Namanya dalam bahasa Sunda kecap pangantir. Kata yang menghantarkan sebuah perbuatan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Sunda ada banyak. Berbet, lumpat, dahar, orolo, utah, dug, sare, regot, minum, jorelat, luncat, gedebug, jatuh. Itu regotnya, berbetnya, gajlengnya itu kecap pangantir. Kadang-kadang tanpa disebut fiilnya atau verbnya atau kata kerjanya, hanya disebut kata pengantarnya ada, orang sudah paham. Jorelat, berbet, jorelat, gedebut, hos. Apa artinya? Berbet artinya dia lari kenceng, jorelat, loncat, gedebuk. Jatuh, hos, mati gitu. Udah itu. Hanya ada dalam bahasa Sunda. Indah ya bahasa Sunda itu. Dalam hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi SAW, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih, hatta yahdurahu inda ta'amih. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, falyumti ma kana biha min adha thumma liyakulha wa la yadda'uha lisyaitan fa idza faragha falyul'iq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah.
Sesungguhnya setan selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan. Sampai setan mendatangi kamu juga ketika kamu makan. Maka apabila makananmu jatuh, ambil. Bersihkan kotoran yang nempel di sana. Dipastikan kalau gitu jatuhnya di tanah. Da inna karpet memual kotor merenya. Tanah bersihkan, lalu makan. Gak perlu menyebut belum 5 menit. Walaupun sudah lebih dari 5 menit gak apa-apa. Kemudian makan dia. Jangan biarkan untuk setan. Apabila kamu sudah selesai, jilati jari-jarimu. Kalau yang kita makan ini, makanannya masih sisa nempel di jari. Contohnya apa? Ya makan montongnya sih montong tadi. Makan sambal, makan sambal ditambul. Ya makan apa yang dengan tangan kemudian masih rara metek itu dijilati. Kenapa harus dijilati? Karena dia tidak tahu di makanan yang mana Allah menyimpan barokah. Siapa tahu di remeh nasi yang masih nempel di sini. Yang tadi di piring sudah masuk ke mulut, nggak ada barokahnya. Allah menyimpan barokahnya itu di sini. Dicuci. Atau barokahnya nggak dapat. Maka jilati. Kata Nabi SAW. Jangan dibiarkan untuk setan begitu jatuh. Lalu tidak diambil, dimakan oleh setan. Kalau kita awalnya bismillah, setan nggak bisa makan. Pluk jatuh, ulu, itu umpamanya dagingnya. Atau telurnya, biarkan untuk setan. Setan makan. Jangan sampai, biarlah kasihan setan, biar ikut makan. Ke setan kasihan, biar mati kalau bisa setan. Jangan husnudzon kepada setan. Saya pernah ngisi di sebuah kantor di Bandung. Ba'da zuhur sampai jam 1 masa-masa istirahat. Si panitia itu ngeharewos ke saya. Ngeharewos tuh berbisik. Ustadz, tolong jelaskan sunnahnya merapatkan saf ketika sholat. Karena apa? Ustadz yang lalu menyatakan kalau sholat itu jangan rapat, renggang, biarkan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan setan nyelip di sana. Biarkan setan ikut sholat. Kata Nabi SAW merapatkan agar setan tidak nyelip. Dia bilang jangan rapat biar setan ikut sholat. Salah sangka dia husnudzon kepada setan. Disangkanya setan nyelip untuk ikut sholat. Bukan ikut sholat, tapi apa? Menggoda. Husnudzon ke setan, suudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan husnudzon kepada setan. Jangan berbuat baik kepada setan. Pas makanan enak aja setan. Bersihan. Tapi kotornya nempel, cuci. Kalau telur jatuh, gak bisa dibersihin. Cuci, bisa kan? Enak aja setan. Jangan dikasih ke setan. Ya. Nah yang kedua tadi disebutkan kalau di awal tidak basmalah. Nanti suapan terakhir basmalah setan memuntahkan kembali. Jangan sampai kita menjadikan dalil ini sebagai taktik mempermainkan setan. Ya, biar setan ikut makan dulu. Awas suapan terakhir muntah loh. Kenapa? Setan siap menerima risiko muntah. Karena ada kemungkinan kita lupa basmalah. Dilupakan basmalah atau sengaja? Saya tahu harus basmalah biar setan ikut makan. Nanti suapan terakhir basmalah muntah dia. Ternyata dilupakan. Dan setan kita sudah jelaskan tentang salah satu cara setan menggoda manusia, lupa.
Bukan hanya orang biasa, orang soleh dilupakan oleh setan. Ingat kisah Nabi Musa mau ketemu Nabi Khidir? Terus kata Nabi Musa, ikuti tuh ikan. Nabi Musa tidur. Nah, pembantunya itu ternyata lupa, ternyata si ikannya hilang, lupa dia. Apa kata orang itu? Dia menyatakan, Aro'aita idh awayna ila sakhrah fanasitul hut. Tidakkah engkau lihat ketika kita di tengah lautan, aku lupa terhadap ikan. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkur. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Yang membuat aku lupa ini setan. Ini orang soleh. Pembantu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dilupakan. Apalagi kita. Makanya jangan ngadalin setan. Buaya dikadalin. Ayo setan ikut makan. Nanti muntah loh. Ternyata kita lupa. Sampai suapan terakhir udah. Torab alhamdulillah minum. 10 menit kemudian, lupa tidak bismillah. Setan tidak muntah. Ya, tetap basmalah sejak awal. Jangan ngadalin buaya. Ya, karena setan adalah buaya. Inilah 6 bentuk musyarakah atau keterlibatan setan dalam harta manusia. Ya. Adapun keterlibatan setan di dalam menggoda manusia dalam hal anak-anak, kita nggak sempat bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas di hari Selasa yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah, jangan ada lagi pertanyaan terlalu banyak. Mengapa? Baik. Bismillah. Afwan Ustadz, kalau yang kita dulu suka dapat wasiat harta waris dibagi rata, dan ada Ustadz yang mengajarkan katanya dibagi dulu sesuai syariat baru diinfakkan kepada saudaranya. Apakah itu termasuk manipulasi syariat seperti yang nomor 5 tadi Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik wa afwan wa jazakallahu khairan. Tidak boleh membagi waris sama rata. Karena itu ijtihad manusia didasarkan pada perasaan manusia. Yang laki anak bapak, yang perempuan juga anak bapak. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kan gitu ra'yu dan perasaan kita. Bahkan kadang-kadang anak perempuan lebih disayangi daripada anak laki-laki. Kalau berdasarkan perasaan itu dan logika kita, kalau laki-laki kan bisa cari nafkah gitu, wanita tidak. Kalau gitu wanita harusnya lebih banyak daripada laki-laki. Itu ra'yu kita, itu perasaan kita. Agama bukan didasarkan pada ra'yu atau perasaan. Agama itu didasarkan pada dalil. Quran dan sunnah, laksanakan. Nah itu seadil-adil ketetapan. Waman ahsanu minallahi haditha. Waman ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik ucapan daripada Allah? Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Allah dan sidqan wa adla, pasti benar dan pasti adil. Seadil-adil ketetapan adalah ketetapan Allah. Allah menetapkan waris laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unthayain.
Satu laki-laki itu dapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Laksanakan syariat, nggak boleh sama rata sama rasa, ya. Walaupun kasih sayang kita kepada anak perempuan itu lebih besar atau minimalnya sama, tetap syariat Allah lah yang adil. Adapun ketetapan kita, maka sangat subjektif berdasarkan ro'yu dan perasaan. Nah, kalau sudah dibagi-bagi, terserah milik masing-masing. Lalu umpamanya ada laki-laki yang kasihan ke si bungsu perempuan. Lalu dikasih. Boleh, itu infak, itu sedekah. Tapi bagikan dulu. Menurut hukum waris yang ada, setelah dibagikan, masing-masing orang sudah memiliki haknya, bebas. Mau dibelikan, mau disimpan, mau dibagi, infak sedekah, dipakai membangun masjid, itu terserah. Termasuk diberikan kepada saudaranya yang dia anggap kurang. Ya, kurang mampu, kasihan dikasih boleh. Ya, Allahu a'lam. Apakah membagikan harta kepada anak-anak sebelum meninggal dunia bisa disebut memanipulasi syariat dengan niat agar tidak ada pertikaian dan menghindari pajak waris dari pemerintah? Boleh hibah kepada anak. Apa bedanya hibah dengan waris? Kalau hibah dikasihkan ketika itu, ketika masih hidup. Tapi kalau umpamanya dikasihnya nanti kalau bapak mati, itu rumah yang di sana untuk si bungsu. Ini namanya wasiat. Karena tidak diberikan langsung saat itu. Nanti diberikannya setelah mati, nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau hibah boleh, nih saya ngasih. Dengan syarat wajib adil. Nah, nanti pada poin yang kedua, keterlibatan syaitan di dalam memperlakukan anak-anak dibahas. Wajibnya adil ketika memberi kepada semua anak. Kalau hanya anak ini yang diberi, yang lain tidak, itu zalim. Itu tidak adil. Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas pemberian itu. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku akan memberikan hamba saya ini kepada anakku ini. Saksikan. Apa kata Nabi SAW? Apa engkau memberikan budak kepada semua anak-anakmu? Tidak, hanya ke sini. Apa kata beliau? Pulanglah. Aku tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan. Jadi wajib berbuat adil nanti ya. Jadi kalau kita mau hibah ke anak, rata, semuanya dikasih. Tidak harus seperti warisan, enggak. Umpamanya, kita melihat anak-anak kita semua belum memiliki rumah. Kita memiliki kemampuan, dikasih. Si cikal ini, yang kedua ini dengan nilai yang sama, sudah. Tenang, walaupun umpamanya kita sebagai orang tua sudah meninggal, gak khawatir tentang tempat tinggal anak-anak. Sudah dikasih masing-masing. Boleh, langsung milik mereka ya. Langsung milik mereka. Orang tua memodali usaha dengan janji atau akad mendapat profit 20% per bulan. Apakah ini termasuk riba? Iya. Karena apa? Kalau flat keuntungannya 20% dari jumlah modal yang diberikan itu sama dengan nih ngasih pinjam 20% setiap bulan. Itu riba. Padahal keuntungan atau profit dari usahanya fluktuatif, ya enggak? Bisa besar, bisa kecil, bisa rugi. Jadi kalau investasi, prosentasenya diambil dari profitnya. Umpamanya kita memodali orang 100 juta. Mau orang, mau anak kita, terserahlah. Ya anak kita juga orang. Maksudnya orang itu orang lain atau anak kita. 100 juta dari kita. Nanti profitnya 50-50. 50% kita, 50% si pengusaha.
50% itu dari profit, bukan dari jumlah modal yang ditanam, bukan. Nah bulan ini kebetulan profitnya itu 10 juta, 5 juta sewang. Bulan depannya lagi mundur turun jadi 8 juta, 4 juta sewang. Bulan depan lagi keuntungan meningkat 20 juta, 10 juta sewang. Berikutnya lagi ternyata cuma 2 juta, 1 juta sewang. Bulan berikutnya rugi. Berapa kerugiannya? Ruginya 2 juta. Maka kita memikul kerugian tersebut 1 juta sewang. Seperti itu ya. Jadi prosentasenya dari profit. Adapun kalau prosentasenya dari jumlah modal, mau untung, mau rugi. Mau untungnya besar, mau kecil, pokoknya sebulan 20 juta. Karena investasi saya 100 juta. Itu mah sama dengan riba. Sama aja dengan, nih saya ngasih pinjaman 100 juta, setiap bulan keuntungan dari pinjaman itu 20 juta harus masuk. Itu bunga ya, itu riba. Jika kelak orang tua meninggal, apa piutang tersebut menjadi harta waris dan harus diurus penagihannya oleh para ahli waris? Iya, walaupun ke anak kalau akadnya pinjam. Harta itu masih milik orang tua. Kalau orang tua meninggal, nah harta yang dihutangkan ke anak harus kembali dulu. Baru nanti dibagi sebagai warisan. Jika si penerima modal meninggal, apa hutangnya ditanggung oleh ahli warisnya dengan pembagian sesuai hukum waris? Misal anak laki-laki menanggung 2 bagian, anak perempuan menanggung 1 bagian. Anggap saja sekarang seseorang hutang 10 juta ke orang lain, geletuk meninggal. Maka ahli warisnya wajib melunasi hutangnya. Kalau enggak nanti orang tuanya tersiksa, terazab. Ya. Apakah menjadi kewajibannya berseluruh anak? Lihat, ini birrul walidain. Berlombalah setiap anak untuk melunasi. Kalau bisa biar hutang 10 juta saya yang nanggung. Itu birrul walidain. Jangan sampai pak andal-andal. Ya. Kamu aja lah lebih banyak uangnya. Ini kesempatan untuk dapat pahala. Birrul walidain masuknya. Ya. Jadi tidak harus sesuai dengan pembagian waris. Jadi anak laki-laki memikul hutang orang tua 2 kali lipat dari anak perempuan. Tidak harus begitu. Ya. Sekali lagi, baik masih hidup orang tua atau sudah meninggal, berlombalah untuk melakukan hal terbaik. Ketika orang tua masih hidup, butuh uang berapa? 10 juta. Kita nggak perlu ngontak kakak adik, ayo udunan 2 juta sewa. Nggak perlu. Maksimal saja. Berapa? 10 juta, biar saya. Udah yang lain nggak perlu. Atau umpah nggak bisa 10 juta. Bisanya berapa? 8 juta. Udah 8 juta. Nah yang lain sisanya 2 juta. Tolong ke kakak adik. Ibu masih kurang 2 juta. Jadi berlombalah. Fastabiqul khairat. Ini pertanyaan tentang pinjam terus nih. Saya pinjam uang tuh untuk tambahan modal usaha. Selama uang yang saya pinjam belum saya kembalikan, saya membagi keuntungan dari usaha yang anak kelola. Kalau gitu bukan pinjam, investasi. Akadnya harus jelas ini pinjam atau investasi. Apa bedanya? Beda jelas. Kalau pinjam dikembalikan tetap mau untung mau rugi, mau untung besar mau untung sedikit, pinjamnya dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, ya. Tapi kalau investasi, nah setiap bulan atau tergantung kesepakatan. Setiap waktu tertentu dihitung untungnya dibagi 2. Dan kalau rugi si pemodal ikut menanggung kerugian. Jadi harus jelas akadnya ini pinjam atau investasi ya. Jadi saya pinjam uang untuk tambahan modal, selama uang yang saya pinjam belum saya kembalikan, saya membagi keuntungan dari itu namanya riba. Kalau pinjam menghasilkan keuntungan riba. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa
riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat, keuntungan bagi orang yang meminjamkan itu riba. Jadi kalau pinjam sifatnya ta'awun, menolong. Kalau ta'awun dibisniskan, memperoleh keuntungan dari perbuatan menolong, itu riba, nggak boleh ya. Di awal akad saya tidak berakad untuk membagi keuntungan selama uang belum dikembalikan. Tapi yang meminjamkan sudah terbiasa, rentenir ya. Dan sudah tahu kalau meminjam pasti dibagi keuntungan. Itu bukan meminjam, investasi. Resikonya kalau rugi ikut menanggung kerugian. Nggak boleh investasi, nggak mau rugi nggak boleh. Ingin untung, kalau untung dibagi, kalau rugi enggak. Saya tetap investasi saya utuh. Licik namanya ya. Iya, ini termasuk riba. Mohon maaf di luar tema. Di print ini. Mungkin sudah sebulan yang lalu disiapkan. Rumah anak adalah hibah dari orang tua angkat semasa orang tua masih hidup. Namun status tanah tersebut tidak termasuk bangunan adalah kepemilikan Kota Madya Bandung. Ana bayar sewa per tahun. Yang Ana tanyakan bagaimana hukumnya, ada yang bilang teman Ana bahwa itu haram. Boleh, itu sewa menyewa. Banyak rumah HGB unggul kan, hak guna bangun. Seperti di Jalan Jurang. Itu tanah pemerintah. Kita boleh pinjam, bayar setiap tahun tuh. Itu sama dengan nyewa tanah boleh ya. Sewa menyewa boleh. Jadi yang dihibahkan oleh orang tua berarti bangunannya aja. Karena tanahnya milik pemerintah. Teman Ana menghibahkan tanah dan rumah kepada anak angkatnya. Namun tanah dan rumah tidak bersertifikat. Bagaimana hukumnya? Ya urus sertifikatnya. Tetap halal, tetap boleh. Cuma nanti statusnya tidak kuat. Karena tidak ada sertifikat. Urus sertifikatnya. Kalau nanti menjual susah. Harus diurus tetap sertifikatnya. Nah nanti ngurusnya itu, riwayat status tanah itu tertelusuri ini dari mana? Oh hibah. Harus ada surat hibah tuh. Dari desa, ya, dari pemerintahan gitu. Nah, liar ngurusnya? Tidak liar. Tapi sangat liar. Gimana caranya? Ya udah ke notaris saja, nanti notaris yang ngurus ya. Kalau kita yang ngurus agak susah. Tapi bayar ya. Bagaimana cara seorang ibu yang prihatin dengan anaknya yang baru menikah? Kok baru menikah prihatin? Namun perlahan mulai meninggalkan sunnah karena perbedaan manhaj eta. Jadi menikahlah karena pertimbangan agama. Bukan hanya muslim saja, dia muslim kok. Lihat pemahamannya ya. Bagaimana cara menyikapi agar anak tetap istiqomah? Nasihati aja terus, ajak ngaji, ingatkan hayu ngaji. Seperti masih gadis, sekarang sudah dapat jodoh harus lebih intensif. Ajak suamimu tuh. Mohon doa, bimbingan dan nasihat. Ya semoga anaknya diberi hidayah kembali ya. Mohon dijelaskan tentang larangan duduk bersama pelaku bid'ah. Apakah maksudnya kita dilarang bermajlis dengan mereka? Contoh, kita duduk satu majlis dengan pelaku bid'ah walaupun itu untuk belajar Al-Quran. Iya, untuk belajar agama, mengamalkan agama, jangan. Karena nanti akan terpengaruh. Ada pelaku kebidahan, tajwid makhrajnya bagus. Boleh nggak kita belajar? Nah, kalau dibolehkan belajar nanti kagum, senang ke orang ini, akhirnya diikuti dalam segala hal.
Apa tidak ada ahlu sunnah yang sepintar dia? Banyak. Jadi Nabi SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Jadi seorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Jadi berkawan dengan orang yang fasik, terbawa fasik. Pelaku kebidahan nanti terbawa kebidahan atau minimal ridho dengan kebidahannya nanti ya. Tidak berarti memusuhi. Kalau dalam muamalah boleh. Umpamanya kita sekolah atau kuliah. Tapi teman-teman sekolah kuliah kita banyak pelaku kebidahan. Jangan duduk di sini. Itu mah beda ya. Bukan maksud bermujalasah di sini bergaul rapat sehari-hari. Tapi kalau umpamanya kita main bola bareng gitu ya dalam momen itu saja. Atau umpamanya jalan bareng kita mau ke kampus, searah dengan dia jalan bareng. Ini ihwan-ihwan, ahwat-ahwat bukan lawan jenis. Boleh nggak masalah. Tapi jangan rapat bersahabat sampai saling mempengaruhi. Itu yang tidak boleh. Apakah uang hasil sewaan atau kontrakan rumah yang masih nyicil ke bank ke KPR itu halal? Yang tidak halalnya itu cicilannya. Kalau berbunga ya. Kecuali kalau tidak berbunga dan itu ada. Rencananya uang hasil sewaan itu mau dipakai untuk bayar cicilan KPR juga. Cepatnya lunasi. Lunasi sampai kita, kalau harus ada aset yang dijual, jual. Agar segera lepas dari riba ya. Bagaimana hukumnya dengan COD akan dan mahar nikah tapi ngutang? Jadi ada dua, COD dan ngutang ketika mahar. COD itu apa singkatannya? Cash on delivery. Tergantung mekanisme sistemnya ya. Pernah nggak Nabi SAW COD? Pernah. Ada seorang sahabat mau menjual untanya. Berjalan bersama Nabi SAW. Transaksinya dilakukan ketika di perjalanan. Lalu terjadi akad. Akad apa? Jual beli. Tapi baik barang ataupun uang tidak diserahkan di perjalanan itu. Nanti begitu sampai di rumah, barulah terjadi pertukaran barang dan uang. Tapi akadnya dilakukan ketika di perjalanan. Ini COD bukan? Iya, COD itu kan transaksinya dan antara waktu transaksi dengan waktu serah terima barang dan uang berbeda kan? Seperti sekarang kita online nih transaksi, beli harga sekian, oke deal. Kirim barang, begitu barang diterima, uang diserahkan. Cuma yang jadi masalah adalah kalau Nabi dan sahabat pelaku, penjual dan pembeli langsung. Kalau COD online yang melakukan tukar menukar barang dan uang bukan pembeli dan penjual, tapi siapa? Kurir. Kurir ini dianggap wakil atau naib yang mewakili si penjual. Jadi si penjual mewakilkan kepada kurir. Kamu mengatasnamakan saya, lakukan pertukaran antara uang dan barang. Tanpa terjadi dua transaksi. Transaksinya sudah. Ya, kalau seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan dibolehkan, wallahu a'lam.
Boleh nggak ngutang mahar? Boleh. Dan itu disebut dalam akad. Wahai fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 100.000 dibayar cicilan selama 1 tahun. Maka kabulnya ya saya terima nikah dengan putri bapak dengan mahar 100.000 dicicil setahun. Boleh? Boleh. Tapi dia jadi hutang ya. Jadi berhutang mahar boleh, nggak apa-apa. Seringkali kami sebagai orang tua kurang sadar. Sadar apa sabar? Kurang sabar dalam mendidik anak. Beberapa kali amarah meledak, padahal sudah minta maaf ke anak-anak. Dan berazam tidak marah-marah. Sadar geningnya. Sudah berdoa minta kemudahan dan berlindung dari godaan setan. Tapi berapa kali tidak sabar dengan perilaku anak-anak. Anak-anaknya bandel, turunan. Apakah kami perlu ikhtiar mendatangi psikolog? Enggak. Ubah saja karakter kita yang emosional. Bagaimana caranya? Khawatir ada luka-luka batin ketika kecil yang belum terobati. Baik, pertama, coba fahami, yakini, sadari efek buruk dari sikap yang emosional, pemarah. Marah itu dari setan. Kedua, marah itu efek buruknya tidak hanya ke diri sendiri tapi ke korban yang kita marahi. Bisa permanen sakit hati seumur hidup. Walaupun orang tua ke anak. Ketiganya dosa dan akan diazab. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, budak-budak saya suka melanggar perintah, saya bikin saya jengkel, saya marahi, saya hukum. Apa saya berpahala apa berdosa? Kata Nabi SAW, kalau marahmu hukumanmu melebihi dari kadar kesalahannya, kamu dosa. Bagi mereka pahala. Kalau marah dan hukumanmu di bawah kadar kesalahan mereka, kamu dapat pahala. Tapi kalau marah dan hukumanmu setimpal dengan kesalahan mereka, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Menjeritlah orang ini menangis lalu menyatakan, saksikan ya Rasulullah, aku bebaskan mereka. Horeng si mana horeng? Ternyata orang ini ketika menghukum, ketika memarahi, meledak-ledak melebihi kesalahannya. Dan itu akan terancam dengan hukuman azab. Kalau hukumannya, meledak-ledaknya emosi itu melebihi dari kesalahan orang tersebut. Termasuk anak-anak, ya termasuk anak-anak. Apalagi anak-anak kita ya. Jadi itu pertama. Kedua, coba fahami, yakini keuntungan dan faedah dari orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah itu karakter orang-orang yang takwa. Allah menyatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa orang yang mampu menahan amarah. Kedua, Rasul SAW menyatakan man kadhamal ghaidha. Siapa orang yang mampu menahan amarah. Padahal Rasul SAW menyatakan kalau dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan. Maka Allah akan biarkan orang itu memilih bidadari yang dia sukai. Disilakan tinggal milih tuh. Mau yang mancung, mau yang tembem. Kayaknya gak ada yang tembem. Pokoknya semua bidadari cantik. Itu diantara
keutamaan orang yang menahan marah. Itu yang pertama ya. Jadi pelajari keuntungan menahan emosi dan buruknya sikap emosional. Kedua, berdoa minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan hidayah kepada kita untuk bisa menahan emosi di saat marah. Ketiga, di saat kita emosi ta'awudlah. Banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Keempat, kalau dengan ta'awud tetap maka tinggalkan anak-anak. Maksud bukannya kabur, bukan. Jauhi. Untuk meredakan. Ya. Datangi teman sahabat untuk ngobrol-ngobrol yang baik-baik, hadir ke kajian dan seterusnya, atau masuk kamar cetrek, setel YouTube, setel kajian, pilih materi umpamanya menahan amarah. Bakal muncul beberapa ustadz yang membahas hal itu, dengar. Lupa aja terhadap kesalahan anak-anak kita ya. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Nanti kita akan bahas lagi kelanjutan materi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.